kedua ini, Masya Allah, kita akan dibersamai oleh pimpinan dari Masjid Kapal Munzalan. Mungkin teman-teman semuanya, para asatidzah semuanya sudah tidak asing ya dengan sebuah masjid yang dulu sejarahnya itu masjidnya itu dulunya sepi ya Ustaz. Ini Ustaz biasanya disebutnya panggilannya Ustaz Beni atau Bung Ben ya? Bung Ben aja, Bung Ben. Oh, Bung Ben, baik. Kan bukan Ustadz lah. Lebih akrab ya Ustaz? Ya. Baik, Masya Allah. Ya soalnya saya baca-baca, dilihat-lihat mengenai Masjid Munzalan ini, Masya Allah, ternyata banyak anak-anak muda di sananya ya Ustaz, yang mengelolanya, dan Masya Allah, masjid yang menurut yang saya baca, yang berada di gang, kemudian di tengah mayoritas non-muslim ya Ustaz. Tetapi tidak menyulut semangat dari tetap semangat para pengurus masjid ini untuk memakbulkan Masjid Kapal Munzalan ini. Dan akhirnya bisa menjadi masjid yang fenomenal, meskipun masjidnya berada di tengah-tengah mayoritas non-muslim, tetapi bisa membawahi berbagai lembaga amal dan juga lembaga sosial. Namun sebelum kita kepada Bung Ben, sebelumnya kita akan buka acara ini dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan yang kedua, insya Allah akan ada sambutan terlebih dahulu dari Ketua Bidang Bina Masjid Dewan Dakwah Pusat kepada Ustadz Aswan Haidi, MPDI, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, karena itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati Ustadz Beni Sulastyo, ya, salah satu dari pengurus masjid, ya, Ketua Pimpinan Masjid Kapal Munzalan Indonesia, dan menjadi masjid percontohan hari ini. Yang kami hormati pula para asatiz pengurus masjid, Dewan Dakwah dimanapun berada. Demikian juga para peserta Zoom meeting kuliah Masjid 2 yang insya Allah semua kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama kami sampaikan selamat datang kepada para asatiz semua, juga kepada Bang Beni. Masya Allah ya, kita ketemu Bang Beni, alhamdulillah walaupun via Zoom ya. Mudah-mudahan nanti bisa ngopi darat lah, ketemu di darat insya Allah. Kami perlu menyampaikan pertama terkait masalah kuliah masjid ini kepada semua pengurus masjid, ya, keluarga besar Dewan Dakwah dan juga peserta Zoom meeting ini, bahwasanya kuliah masjid ini insya Allah akan kita rutinkan dalam pengadaannya dalam sebulan 2 kali setiap Rabu yang kedua dan keempat. Ya. Mudah-mudahan nanti kita istiqomah. Nah, nanti materi dan pematerinya kita akan atur sedemikian rupa sehingga materi-materi yang kita rancangkan itu sesuai dengan cita-cita kita semua di dalam membangun masjid, yaitu menjadikan masjid kita sebagai pusat peradaban Islam. Ya. Karena itu keseriusan untuk kita semua kepada seluruh pengurus masjid ya untuk ngikutin program ini dan tidak absen walaupun 1 kali ya. Kalaupun memang absen misalnya bisa ngikuti live streaming ya, supaya senantiasa update materi yang kita sampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu kami sampaikan untuk kepada pengurus masjid terutama, berdasarkan data yang kami dapatkan bahwasanya kita baru memperoleh
nomor kontak pengurus itu cuma 292 pengurus dari 631. Jadi masih banyak pengurus yang kita masih belum ketemu nomor kontaknya. Karena ini penting bagi kami untuk mendata, kemudian menyampaikan informasi terkait masalah masjid dari pusat. Yang ketiga, perlu kami sampaikan untuk kepada kita semua bahwasanya program dakwah Dewan Dakwah terkait masalah masjid ini, atau melalui masjid ini tidak lepas dari 3 komitmen. Ya, jadi siapapun kita, para pengurus masjid dimanapun itu berada, itu untuk tidak lepas daripada 3 komitmen. Pertama, kita sebagai pengurus masjid ini punya kewajiban untuk memurnikan pemahaman ajaran Islam. Ya. Siapapun kita. Jadi tugas kita adalah memurnikan pemahaman ajaran Islam. Karena itu di dalam menyampaikan materi di masjid atau melakukan pembinaan di masjid harus senantiasa merujuk kepada dalil baik Al-Qur'an maupun hadis ya, supaya orang ini tidak nyasar ya. Kemudian kalaupun ada perselisihan yang ada di masyarakat kita, tetap kita arahkan kepada dalil, kita kembalikan kepada dalil baik itu Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa komitmen kita Dewan Dakwah ini adalah sebagai perekat umat. Karena itu kita senantiasa mengajak mereka ini untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan kembali kepada satu kelompok tertentu, bukan untuk kembali kepada organisasi tertentu, tapi kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Islam ya. Kemudian kita juga para pengurus masjid ini harus punya komitmen untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar yang berawal dari internal kita, internal pengurus barangkali ya, internal masjid atau mungkin keluarga pengurus masjid dan seterusnya. Kemudian juga membangun komitmen lintas elemen dakwah dalam rangka ta'awun 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kemudian kita juga hendaknya punya komitmen untuk bersatu yang tegak di atas nilai-nilai kebenaran. Jadi bukan di atas nilai-nilai yang banyak, tapi di atas nilai-nilai kebenaran. Nah itu komitmen yang kedua. Komitmen yang ketiga, bahwa gerakan kita, Dewan Dakwah ini melalui masjid ini, mengajak masyarakat untuk kembali ke masjid. Kembali ke masjid, karena masjid ini adalah awal majunya kita, dan naudzubillah mungkin ya akhir daripada masa depan kita. Jadi kita maju, kemudian sukses dan seterusnya dalam hal apapun itu, ekonomi kah, politik kah, itu semua berawal di masjid. Tapi kalau kita tidak mengindahkan masjid, maka ya naudzubillah ya, mudah-mudahan kita tidak mengalaminya. Jadi saya kira itu yang harus kita perhatikan sebagai pengurus masjid. Oleh karena itu kesempatan yang indah ini kita bersama Ustadz Beni Sulastyo ya. Nanti mudah-mudahan beliau ini bisa memaparkan bagaimana menjadikan masjid ini sebagai pemakmur atau sarana pemakmur masyarakat kita ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari beliau. Saya kira begitu dulu Ustadz yang bisa saya sampaikan. Masya Allah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya jaga suaranya nggak masuk, saya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Aswan Haidi. Baik, sebelum kita lanjut ke pemateri kita, diharapkan kepada seluruh peserta dimohon untuk meng-unmute semuanya. Baik. Baiklah, kita akan masuk pada acara inti kita. Kita akan mendengarkan pemaparan dari
pimpinan Masjid Kapal Munzalan, di mana masjid yang dulunya masjid sepi di dalam gang yang terletak di tengah-tengah pemukiman non-muslim pinggiran kota Pontianak. Katanya jangankan untuk meramaikan kajian, untuk sholat fardu pun dulunya itu dijemput ya Ustaz. Dijemput oleh pemimpinnya. Nah, tapi seiring berjalannya waktu dengan semangatnya dan istiqomahnya dari para pengurus Masjid Munzalan, sekarang Masjid Munzalan sudah bertransformasi menjadi pusat organisasi. Bagaimana program dari Masjid Munzalan sehingga Masjid Kapal Munzalan ini menjadi masjid yang terkenal di Indonesia ini. Kepada Bung Ben, kami persilahkan seluas-luasnya. Kalau buat kan ini suara kita kedengaran sama dia. Iya. Oh, ini kita nggak dengar gitu. Ya, makasih Ustaz. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Yang saya hormati Bapak Ustadz Aswan Haidi, yang saya muliakan para asatidz, pada ustadz, para ulama, penggerak dari masjid-masjid, ya, lembaga dakwah Islamiyah. Masya Allah, Allah senang sekali saya pada hari ini. Ya. Bukan lembaga dakwah, dewan dakwah. Dewan dakwah, ya, Masya Allah. Ya, Dewan dakwah. Bahagia sekali saya pada hari ini diperkenankan untuk menyampaikan sharing informasi lah tentang bagaimana kita mengelola masjid. Ya. Sebelum saya sampaikan materi-materi tentang kemasjidan, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Beni Sulastyo, biasa dipanggil dengan Bung Ben. Saya bukan ustadz, bukan juga santri, bukan juga ahli agama, hanya orang biasa yang coba berkhidmat di masjid, berkhidmat dalam kepemimpinan guru-guru di Masjid Kapal Munzalan, yaitu Gurunda Kiai Haji Lukmanur Hakim, juga Haji Muhammad Tur Hasan, yang selama 8 tahun ini membimbing kami ya untuk kembali ke masjid. Beberapa hal mungkin yang akan kami sampaikan ini mungkin kurang memuaskan bagi bapak-bapak sekalian, tapi ini karena sharing informasi ya, berbagi tentang perkembangan masjid. Kami nanti akan membuka kesempatan ya untuk berdialog, berdiskusi tentang bagaimana kontribusi kita membangun peradaban Islam di Indonesia. Izin Ustadz saya share screen. Ya, saya diminta oleh Ustadz Aswan ya untuk mengangkat tema masjid sebagai sarana memakmurkan masyarakat. Nah, saya menggunakan istilah Masajidullah, ya, bukan sekedar masjid saja. Ini kita bikin istilah ini untuk membedakan masjid dalam pengertian fisik ya. Sahabat-sahabat sekalian, sebelum saya sampaikan materi tentang masjid sebagai sarana untuk kemakmuran umat, ini saya sampaikan terlebih dahulu profil singkat masjid kami. Masjid kami ini biasa disebut dengan Masjid Kapal Munzalan. Masjid Kapal Munzalan Indonesia. Yang di pusat ini kita sebut dengan Masjid Kapal Munzalan Indonesia. Sementara ada sekitar 15 cabang di seluruh Indonesia. Itu dinamai dengan berbagai macam nama, tapi biasanya berkaitan dengan Masjid Kapal Munzalan dengan penyebutan nama kota di belakangnya. Sahabat sekalian, ini adalah pimpinan Masjid Kapal Munzalan. Ya. Di pimpinan Masjid Kapal Munzalan ini kami juga membentuk pondok. Pondok kami bukan pondok pesantren, bukan juga pondok modern. Kami menyebutnya pondok masjid. Ya. Pondok masjid ini ya sebuah tempat kami belajar Quran, ya,
tempat kami membangun keberjamaah dalam rangka mengelola masjid sebagai sebuah sarana kemakmuran umat. Sahabat sekalian, ini masjid kecil kami di gang sempit di tengah pemukiman masyarakat non-muslim. Ini ukurannya sangat kecil, ukurannya 11 kali 17 meter. Ya. Nah, masjid ini dikelola oleh sekitar 500 personil ya, yang sifatnya full time. Jadi sepanjang hari, sepanjang waktu ya. Jadi memang pekerjaannya dari pukul 8 sampai jam setengah 5 sore, tapi hampir semuanya tuh mengabdi sepanjang waktu 24 hours ya, termasuk juga saya. Ini adalah Baitul Mal kami ya. Baitul Mal ini kita bangun sekitar 14 tahun 2014 yang lalu ya. Ini penerimaan Jiswab bulan November tahun 2021 ya. Per bulannya sekitar 9,4 miliar. Ini rata-rata sekarang per bulannya sekitar antara 9 sampai 10 miliar rupiah per bulan. Nah, ini masjid kami beraktivitas di 106 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Kita punya namanya Paskas, Pasukan Amal Soleh. Nah, Paskas ini hanya punya satu program saja, yaitu gerakan infak beras. Nah, aktivitas Paskas ini, alhamdulillah atas izin Allah, ya, itu telah menjangkau di 106 kabupaten kota dengan jumlah beras yang telah disebarkan sekitar 850.000 kilogram beras per bulan, yang menjangkau sekitar 450.000 jiwa anak yatim dan santri penghafal Quran. Nah, ini kita sebarkan di 5.000 pesantren dan panti asuhan di seluruh Indonesia. Jadi sekitar 450.000 jiwa ini kira-kira setara dengan warga kota Pontianak. Ya. Sahabat sekalian, masjid kami juga ada Baitul Muamalah, ya, ATM namanya, Amal Tijarah Masjid. Ya. Kita punya 5 cabang roti dan belasan unit usaha lainnya. Kemudian ini juga insya Allah dalam waktu dekat ini hotelnya, kita juga punya hotel ya, sedang membangun Jalan Tower. Ini sebuah fasilitas pendidikan berbasis masjid, tempat kaderisasi umat ya, 6 lantai yang dilengkapi juga dengan hotel yang insya Allah ya akan dijadikan sentra bagi pengembangan kaderisasi umat di masa yang akan datang. Masjid Kapal Munjalan ini dikenal juga dengan masjid makan-makan ya. Jadi setiap hari aktivitas makan-makan ini kita lakukan ya. Banyak yang protes ngapain masjid makan-makan. Itu yang kita makan-makan yang kita laksanakan tentu saja bukan di dalam mihrab ya, ini di luar. Ya, ini sebagai media dakwah bagi kami ya untuk menarik anak-anak muda supaya bisa menjadikan masjid sebagai tempat tongkrongan yang asik gitu ya. Masjid Kapal Munjalan juga sangat tanggap dengan bencana. Di setiap aktivitas bencana, teman-teman Paskas Rescue selalu hadir di berbagai macam wilayah di Indonesia. Ini adalah aktivitas pelayanan kesehatan yang dikembangkan di Masjid Kapal Munjalan. Ya, kita punya berbagai macam fasilitas peralatan kesehatan canggih ya, yang ini bisa diakses oleh seluruh masyarakat, baik jamaah, santri, dan masyarakat sekitar masjid. Nah, ini teman-teman sekalian, itu tadi sekitar profil singkat dari Masjid Kapal Munjalan. Nah, saya akan masuk ke materi tentang kuliah ini, tentang Masjidullah sebagai sarana kemakmuran. Sebelum saya masuk ke tema inti, saya ingin cerita sedikit tentang mengapa masjid. Sahabat-sahabat sekalian, ini adalah sebuah gambar ketika saya diminta oleh Kiai Haji Lukmanul Hakim untuk mengambil tanah ya wakaf ya berupa sertifikat 30 lembar sertifikat seluas 60 hektar. Yang memberikannya adalah mantan pejabat di Kabupaten Kuburaya, namanya kami manggilnya Puang Rusman Ali. Nah, pada saat kami menerima sertifikat itu, saya bertanya kepada Puang Rusman, kalau misalnya Puang Rusman punya tanah sebesar 60 hektar lagi, kira-kira Puang Rusman mau kasih siapa? Saya bertanya demikian karena Puang Rusman ini punya latar belakang yang komplit ya. Beliau adalah pengusaha juga ya, pengurus partai politik juga ya. Kemudian juga banyak berkecimpung di dunia pendidikan juga dan lain sebagainya. Nah, maka kemudian saya tanya,
kalau misalnya punya tanah lagi sebesar 60 hektar, kemana harta itu akan diberikan? Ya, saya berikan dua alternatif. Ya, apakah memberikan masjid atau perusahaan? Beliau bilang jawab masjid. Ya, kemudian saya tanya lagi, uang mau kasih masjid atau koperasi? Beliau jawab ya masjid. Saya tanya lagi, uang mau kasih kampus atau masjid? Beliau bilang jawab ya kan, saya akan beri masjid. Ya. Dan seterusnya saya berikan pertanyaan-pertanyaan alternatif, dua alternatif itu beliau selalu menjawab dengan masjid. Ya. Nah, sahabat sekalian, disitulah kami berpikir tentang inilah mengapa kemudian masjid bisa menjadi sarana untuk memakmurkan umat. Di tanah inilah kemudian ya kita bisa melakukan berbagai macam aktivitas bersifat yang untuk membangun peradaban, baik itu hal-hal yang bersifat pendidikan, ya, ibadah, ya, kemudian muamalah, ya, dan berbagai macam aktivitas. Tanpa tanah kita tidak bisa membangun peradaban. Maka kemudian kalau kita ingin membangun peradaban, bukan bangun perusahaan. Kalau kita ingin bangun peradaban, bukan bangun koperasi. Kalau kita ingin bangun peradaban, bukan bangun yang lain-lain. Kalau kita ingin bangun peradaban, kita harus bangun masjid. Ya, karena masjid inilah maka sudah diberikan sinyalnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak orang-orang kaya hari ini yang hanya percaya kepada masjid untuk menampung harta umat dan mengelolanya. Nah, tinggal bagaimana kemudian ya masjid-masjid ini dapat dipercaya oleh para muwakib, ya para muzaki. Ini adalah PR besar bagi kita. Tapi intinya adalah ini saya ceritakan ya bahwa banyak orang di luar sana, banyak orang yang hari ini diberikan amanah memiliki harta banyak, itu hanya kepengen memberikan harta itu kepada masjid, bukan kepada PT, bukan kepada CV, bukan pada firma, bukan pada koperasi. Ya. Tapi dia ingin memberikan hartanya kepada masjid. Disinilah kita belajar ya bahwa masjid ya dapat menjadi sarana untuk memakmurkan umat. Selama tanah itu bisa kita kelola untuk memakmurkan umat, maka insya Allah ya masjid bisa menjadi sarana untuk memakmurkan umat. Sahabat sekalian, banyak ketika kita membicarakan tentang masjid, sahabat-sahabat sekalian, selalu yang terpikir pada kita adalah kubah ya. Kemudian gedung, menara, dan lain sebagainya. Ini saya sampaikan, ini adalah masjidnya Rasulullah, Masjid Nabawi ya di Madinah di awal-awal hijrah. Ya. Masjid ini secara harfiah disebut sebagai tempat sujud kepada Allah. Ya. Nah, kemudian juga tanah yang diserahkan kepada Allah tidak boleh dijual belikan, ya, tidak boleh dibagi-bagi, ya, kepada siapapun. Jadi masjid juga yang kita maksud itu bukan sekedar beton dan besi, tapi fungsi dan kontribusi. Ya. Masjid, ya, dalam pengertian yang sudah dibangun oleh Rasulullah, ya, sebuah kawasan yang terdiri dari Baitullah, mihrab, ya, kemudian fasilitas pendukung lainnya. Ya. Kemudian yang menjadi karakter dari masjid adalah adanya aktivitas berjamaah. Ya. Aktivitas berjamaah ini bukan sekedar sholat bareng, tapi juga ngaji bareng, ya, usaha bareng, ya, dan sampai ke istirahat bareng. Jadi ini adalah aktivitas berjamaah yang kita maksud. Ya. Kemudian dari masjid inilah kita paham banyak sejarah yang bisa kita pelajari bahwa Rasulullah SAW ya, melalui masjid ini ya dapat menjadikan masjid ini sebagai sebuah platform perjuangan untuk kejayaan umat. Nah, sahabat sekalian, ada dua istilah yang ingin saya sampaikan di sini, yaitu istilah masjid dengan masajidullah. Jadi kalau misalnya saya mengatakan masajidullah ini adalah sebuah kawasan untuk bersujud kepada Allah, termasuk fasilitas penyangga di dalamnya. Ya, jadi konsep masajidullah ini, ya kan, inilah yang kita sampaikan ke sahabat-sahabat di seluruh Indonesia. Itu minimal terdiri dari 4 unsur. Yang pertama adalah Baitullah, ya. Yang kedua adalah Baitul Quran, kemudian yang ketiga adalah Baitul Mal, yang keempat adalah Baitul Muamalah. Nah, teman-teman sekalian, Baitullah ini biasa disebut dengan masjid juga, ya, tapi dalam bahasa Indonesia, dalam literasi kemasjidan di Indonesia, masjid ini pun terbagi-bagi lagi. Ada masjid nasional. Masjid nasional itu seperti Masjid Istiqlal, ya. Itu ada persyaratan sendiri. Ada masjid raya, itu biasanya di bawah provinsi, ya. Nah, pembinanya biasanya gubernur. Masjid agung itu tingkat kabupaten, kemudian masjid jami.
ya. Ada juga orang mengatakan Baitullah ini sebagai musola, ya. Ada juga disebut dengan surau, ya. Ada juga disebut dengan langgar. Ada juga Baitullah ini disebut dengan pesantren. Pesantren ini ya kan Baitullah dengan Baitul Quran sudah jadi satu, ya. Nah, apapun namanya ini kita sebut dengan Baitullah, sebuah bangunan, sebuah tempat fisik, ya, tempat kita bersujud kepada Allah. Nah, nggak masalah besarnya, yang penting Baitullah ini tempat kita bersujud kepada Allah. Nah, ini yang kita sebut dengan Baitullah. Jadi ada Masjidullah, ada Baitullah. Ya, Baitullah itu bagian dari Masjidullah. Nah, yang ingin kita sampaikan di sini adalah bagaimana kemudian Masjidullah ini ya dalam sebuah satu kesatuan. Jadi kita tidak bisa kemudian mengatakan hanya Baitullah saja kita bisa memakmurkan umat. Di Baitullah ini harus dilengkapi dengan 3 subsistem di dalamnya. Yang pertama adalah Baitul Quran, kemudian yang kedua adalah Baitul Mal, yang ketiga adalah Baitul Muamalah. Dengan 4 unsur ini, insya Allah ya Masjidullah, masjid kita ini akan bisa bertumbuh menjadi sebuah kawasan ya untuk bersujud kepada Allah sekaligus sebagai sebuah sarana untuk memakmurkan umat, ya. Tapi hanya kalau misalnya sekedar kita memandang masjid ini sekedar sebagai fisik saja, Baitullah saja, agak susah ya kita untuk mencapai kemakmuran. Sahabat sekalian, nah ini 3 fondasi yang sangat penting di sebuah Baitullah ya. Tanpa ini kita agak susah mengembangkan masjid kita menjadi masjid yang makmur berlimpah ya. Baitullah ini yang pertama yang paling penting adalah perlunya ditegakkan keberjamaah ya. Nah, keberjamaah ini sahabat-sahabat sekalian itu sudah tercermin dalam aktivitas sholat berjamaah ya. Apa itu yang disebut dengan keberjamaah? Keberjamaah itu mensyaratkan 2 hal. Yang pertama adanya pemimpin ya. Yang kedua adanya makmum yang mentaati. Ya. Kalau misalnya kita ramai-ramai di masjid, ya, sholat sendiri-sendiri, belum ada imam di depan, walaupun ramai, tetap saja itu dikatakan sebagai sholat sendiri-sendiri. Dikatakan sholat berjamaah ketika kita sudah mensepakati adanya imam di depan. Nah, syarat itu sudah cukup untuk menjadi tegaknya keberjamaah. Ya. Kemudian makmumnya harus taat. Kalau misalnya kita sudah menunjuk pemimpin di depan kemudian tidak kita taati imamnya, maka ya sudah dikatakan berjamaah itu tegak, cuman tidak sempurna. Ya, maka di Baitullah ini kita belajar tentang sempurnanya kehidupan berjamaah, yaitu ada pemimpin, ya, kemudian ada ketaatan dari para makmum. Nah, kalau misalnya di Baitullah kita sudah terbiasa dengan hidup keberjamahan ini, ya, insya Allah ya, ketika kita membangun fondasi yang lainnya, 3 fondasi Masjidullah lainnya, ya insya Allah Allah akan lebih mudahkan kita ya untuk membangunnya. Yang pertama adalah Baitul Quran. Baitul Quran ini biasa disebut juga dengan pondok, ya, pesantren dan segala macam ya, lembaga-lembaga kajian, ya, kemudian juga forum-forum atau taklim-taklim, ya, sekolah atau kampus, ya. Nah kemudian Baitul Mal. Ya, Baitul Mal itu apa? Untuk merangkum jiswab, zakat, infak, sedekah dan wakaf ya. Kemudian untuk membiayai operasional di Baitullah ya, membiayai operasional di Baitul Quran ya. Kemudian mengembangkan infrastruktur ya bagi peradaban selanjutnya. Kemudian juga mengembangkan aset-aset wakaf ya, kemudian juga aset-aset produktif ya. Kemudian ketika kita sudah memiliki Baitullah dengan konsep kepemimpinan, keberjamahan, ketaatan ini ya, kita bisa mendirikan Baitul Muamalah ya. Nah, Baitul Muamalah ini ya bisa menjadi asbab untuk kemandirian aktivitas dakwah ya. Karena memberikan pemasukan juga bisa menjadi asbab untuk menyerap tenaga kerja. Di Masjid Kapal Munjalan banyak sekali teman-teman yang melamar pekerjaan di sini yang kami juga menerima gitu ya. Sampai sekarang ya dari berbagai macam unit usaha yang kita dirikan. Kemudian juga perdagangan ya. Kemudian juga alokasi bahan-bahan baku, ya, kemudian dalam rangka untuk mencapai kedaulatan ekonomi. Nah ini semua tidak bisa kita bangun, sahabat-sahabat sekalian, tanpa kepemimpinan yang kuat, tanpa ketaatan dari seluruh masyarakat, ya, yang terlibat dalam pengembangan Masjidullah. Ya. Sahabat-sahabat sekalian, ini prinsip Masjidullah yang kami terapkan di Masjid Kapal Munjalan, ya. Jadi ini syarat utamanya kalau misalnya kita ingin mengembangkan masjid kita. Yang pertama, kami meyakini bahwa masjid itu adalah punya Allah.
ya. Jadi ini yang menjadi doktrin bagi seluruh santri di Masjid Kapal Munjalan, ya. Jadi masjid itu bukan punya yayasan, masjid itu bukan punya lembaga, masjid itu bukan punya organisasi, tapi masjid itu punya Allah. Maka terus bagaimana posisinya dengan yayasan? Ya, yayasan kami anggap sebagai sebuah legalitas. Jadi masjid itu bukan yayasan. Kami punya banyak yayasan di masjid ini. Ya, di masjid kami itu ada 5 yayasan. Ya, kita pakai sesuai dengan fungsinya masing-masing. Tapi masjid itu bukan punya yayasan. Masjid itu punya Allah. Ini disampaikan di surat Ad-Jin, ya, surat ke-72 ayat 18. Ini adalah doktrin-doktrin yang kita pakai selama ini dalam pengembangan Masjid Kapal Munjalan. Ini ada di surat At-Taubah ayat 17. Ya, ini saya pikir para asatidz semua sudah paham, ya, nggak perlu lagi kita sampaikan. Ya. Kemudian juga surat At-Taubah di ayat 18. Ya. Nah, yang ini dasar kenapa kita bikin Baitul Mal dan segala macam, ya, karena disinilah kemudian kita wajib, ya, untuk memfasilitasi umat dalam membayar zakat, ya. Nah, kita memberikan penekanan di menunaikan zakat ini, sahabat-sahabat sekalian, karena selama ini masjid-masjid kita di Indonesia pada umumnya, ya, itu tidak memberikan perhatian khusus, ya, bagi para umat, ya, para masyarakat untuk membayar zakat. Ya, zakat itu kita sediakan layanannya hanya pada saat bulan Ramadan, itu pun di 1 minggu terakhir. Nah, Baitul Mal kami, ya, itu buka sepanjang hari, ya, bahkan sepanjang waktu, ya. Jadi kita memberikan kesempatan kepada siapapun untuk membayar zakat, membayar sedekah, infak, wakaf, dan segala macam, ya, sepanjang hari. Sahabat sekalian, ini kita masuk dengan 4 fondasi Masjidullah, ya. Ini aja sebenarnya dasar dari kami mengembangkan kemasjidan di Masjid Kapal Munjalan. Sangat sederhana sekali. Ada Baitullah, ya, ada Baitul Quran, Baitul Mal, kemudian Baitul Muamalah. Nah, di Baitullah ini kita belajar keberjamaah, belajar kepemimpinan, belajar ketaatan. Ya. Nah, ini aplikasinya, sahabat-sahabat sekalian. Ya, ini adalah Baitullahnya yang tadi saya ceritakan. Ya. Kemudian ini Baitul Qurannya. Kita jadikan Baitullah ini sebagai tempat untuk belajar Quran, ya, mengkaji Al-Quran, Al-Hadis, ya, bersama rekan-rekan di Masjid Kapal Munjalan. Kemudian ini Baitul Malnya. Kemudian yang ini tadi, ya, toko roti tadi ini adalah Baitul Muamalah. Nah, kira-kira itu konsep dasarnya, sederhana sekali, ya, nggak ribet-ribet, ya. Nah, ini perkembangan aset dan sumber daya manusia, sahabat-sahabat sekalian, tahun 2013, ya, dengan 4 platform ini, alhamdulillah atas izin Allah, ya, Allah percayakan kita untuk mengelola aset, ya, dan sumber daya manusia yang terus meningkat. Tahun 2013, ya, Haji Muhammad Nur Hasan bersama Tokya, atau namanya Tokya, ya, itu menggelontorkan uang sekitar 1,5 miliar untuk membangun Masjid Kapal Munjalan dengan sebuah bangunan di depan masjid, ya, nilainya sekitar 1,5 miliar. Tahun 2018, ya, kita audit, kita punya aset sudah 15 miliar, dan tahun 2021 aset kita diperkirakan sekitar 250 miliar rupiah. Nah, kemudian di sumber daya manusia juga berkembang atas izin Allah. Di tahun 2013, ya, kita hanya dikelola oleh sekitar 10 orang, 2018 sekitar 50-an orang, dan 2021 ini, ya, alhamdulillah atas izin Allah, dikelola sekitar 500 orang yang sifatnya full hard dan full time. Nah, inilah teman-teman sekalian, sekilas saja, ini sebagai pengantar diskusi saja tentang Masjid Kapal Munjalan, tentang 4 platform Masjidullah yang kita kembangkan di Masjid Kapal Munjalan sebagai dasar untuk mengembangkan pertumbuhan, ya, Masjid Kapal Munjalan dari awal hingga akhir ini tahun 2022 ini. Saya pikir itu, Bang Aswandi. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, menarik sekali Masjid Kapal Munjalan ini, ya. Baik, kita langsung, insya Allah banyak sekali waktu untuk kita diskusi. Baik, para asatidz semuanya dipersilahkan bagi ingin yang mendiskusikan atau yang ingin bertanya mengenai program atau kegiatan atau yang lain halnya berkaitan dengan Masjid Kapal Munjalan. Dipersilahkan angkat tangan atau
bertanya di chat, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, barakallahu fikum. Kepada penyelenggara, dalam hal ini Dewan Dakwah Islam Indonesia yang dipandu oleh Ustaz Aswan, ya, Aswan Haidi, dan juga saya panggil Bung Ben aja ya supaya akrab ya. Ustaz, ya. Walaupun beliau Ustadz tapi saya panggil Bung aja lah. Ya, Bung aja. Alhamdulillah dari pemaparan yang singkat, padat, tapi berisi itu luar biasa inspiratif bagi para asatidzah yang memang selama ini bergelut dengan masjid. Nah, pertanyaannya, kira-kira pasti kalau kendala, tribulasi pasti ada dalam sebuah perjuangan, Ustadz ya. Nah, kira-kira ini kendala yang krusial atau tribulasi di dalam memakmurkan Masjid Allah tadi dengan berbagai kegiatan. Ada Baitullah, ada Baitul Quran, ada Baitul Mal, ada Baitul Muamalah. Ini saya kira ini tidak ringan ya, dan ini tidak jarang ya. Masjid yang ada itu yang ada seperti itu. Nah, itu kira-kira kendala yang krusial itu seperti apa? Baik internal muslim maupun eksternal yang non-muslim ya, di sekitar kompleks masjid itu. Yang dirasakan oleh para the founding father di masjid yang dikelola oleh rekan-rekan dari Bung Ben tadi ya. Kemudian yang kedua, kalau dengan Joko Karyan ini lebih dulu mana? Kalau boleh kita benchmark ya antara Joko Karyan dengan Masjid Allah yang yang sudah di-manage oleh rekan-rekan termasuk Bung Ben. Terima kasih, jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada Bung Ben untuk langsung ditanya. Ya, makasih Pak Moderator dari Pak Didin ya. Ada 2 pertanyaan. Apa kendala yang paling krusial pada saat membangun Masjid Allah? Jadi ini sekaligus menjelaskan juga. Jadi masjid kami ini Pak baru berdiri tahun 2013 ya, dan baru dikonsolidasikan tahun 2014. Jadi 2014 itu efektif ya dikelola dengan konsep Masjid Allah ya. Jadi kalau misalnya sekarang ini sudah 2022, umurnya sudah 9 tahun. Jadi jauh lebih muda dibandingkan Joko Karyan. Joko Karyan itu mungkin tahun 70-an sudah berdiri ya. Nah ini tentu saja Joko Karyan duluan. Kami masih masjid yang baru berdiri berapa tahun yang lalu. Nah, yang kedua tentang krusial, apa yang paling krusial dalam proses pengembangan Masjid Allah itu? Yang paling krusial sebenarnya manusia, Pak. Jadi kalau saya mencoba menjelaskan dari pengalaman yang kami amati dari Ustaz Lukman Nur Hakim. Jadi beliau itu kalau mengelola masjid ini, Masjid Kapal Munjalan, ya itu enggak pusing dengan strategi, sistem, ya, cara, teknologi. Yang beliau perhatikan betul-betul adalah sumber daya manusia. Jadi orang, Pak. Jadi banyak-banyak tuh kita dulunya juga pernah salah kami ya. Terlalu pusing dengan strategi, manajemen, ya, kemudian sistem, tapi lupa dengan manusia. Ya, manusia ini ya, yang paling krusial kita bina ya. Nah, krusialnya pun tidak lama ya setelah kita menemukan bahwa ternyata manusia yang terpimpin itu jauh lebih penting ya. Manusia yang taat itu jauh lebih penting dibandingkan manusia yang pintar. Banyak-banyak kita Pak ya, kebanyakan kita ini lebih suka ya diurus oleh orang-orang yang pintar yang punya titel ABCD ya, kemudian punya jabatan ABCD ya. Tapi dia nggak mau taat dengan pemimpinnya di masjid. Nah, justru di kami ini tidak ada orang-orang hebat itu, nggak ada orang sarjana sampai S1, S2, S3 gitu ya, tidak ada pejabat ya. Tapi insya Allah semuanya taat kepada pemimpinnya. Nah, ini kita belajar betul ya tentang bagaimana kemudian teknik mengelola manusia. Jadi kami menganggap 2 orang yang terpimpin, yang taat itu jauh lebih baik dibandingkan 20 orang ya manusia ya tapi tidak taat, balelo, ngeyel ya, kemudian suka melawan para pemimpinnya, bahkan senang memfitnah dan segala macam. Nah, orang-orang seperti ini kita
kita singkirkan Pak. 2 orang ya tapi taat, istiqomah di jalannya, insya Allah itu akan lebih bermanfaat dibandingkan 20 orang tapi tidak taat. Nah, inilah yang kami maksud dengan pentingnya ya keberjamaah. Jamaah itu adalah adanya pemimpin, adanya makmum yang mentaati. Ya, adanya pemimpin yang memimpin, adanya imam yang dipercaya untuk memimpin, kemudian makmum yang mentaati. Nah, 2 orang, 3 orang, tapi terus-terusan berjamaah, insya Allah akan jauh lebih baik dibandingkan banyak orang tapi nggak mau dipimpin, nggak mau taat dengan para pemimpinnya. Itulah yang paling krusial dan sangat tidak mudah ya untuk mengajak orang-orang modern hari ini dalam hidup berjamaah ya, taat pada pemimpin, dianggapnya nggak demokratis lah, dianggap otoriter lah, dianggap semacam-macam ya. Padahal semua orang kalau ditanya hari ini ya, kalau misalnya kita sedang memimpin perusahaan, pilih mana? 2 orang yang taat atau 2 orang yang pintar tapi balelo? Pasti kita akan milih 2 orang yang taat. Ya. Nah, masa masjid kita juga nggak seperti itu kan? Ya, pilih mana 2 orang yang taat atau 2 orang ya yang punya gelar seabrek ya, tapi nggak taat. Ya pasti kita akan milih yang taat. Nah, itu Pak yang paling krusial. Nah, kadang-kadang kita juga ditentang ya, dianggap tidak demokratis dan segala macam, tapi udah kita bukan membuat aturan berdasarkan diri kita sendiri, tapi kita bikin aturan berdasarkan Quran, berdasarkan sunnah. Ya, kita juga mempersilahkan bagi masyarakat yang tidak mau taat, nggak apa-apa. Ya, tapi silahkan ya cari masjid yang lain. Gitu. Jadi kita tidak mau berkelahi dengan orang-orang yang nggak mau taat. Ya, silahkan, nggak apa-apa. Nggak mau taat, nggak mau ikut peraturan yang ada di Masjid Kapal Munjalan, nggak ada masalah. Ya. Tapi jangan ganggu, jangan di masjid kita. Silahkan cari masjid yang lain untuk berkarya. Bukan kemudian orang yang nggak taat nggak boleh sholat tempat masjid kami, Pak. Enggak kayak gitu. Tapi yang ngelolanya, yang ngelola masjid. Jadi kami tidak bermaksud kemudian eksklusif masjidnya. Masjid kami bebas, Pak. Preman-preman itu banyak yang sholat di situ. Tapi untuk ngelola masjidnya itu kita betul-betul selektif ya, selektif. Jadi tidak semua orang ya bisa diberikan hak untuk mengelola Masjidillah ini, mengelola Baitul Mal, mengelola Baitul Quran, mengelola Baitul Muamalah, itu tidak semua orang. Tapi kalau orang untuk sholat di masjid kami itu bebas. Tapi untuk mengelola aset umat itu kita selektif. Kira-kira gitu Pak Didin. Terima kasih. Ya, terima kasih. Masya Allah, jawaban yang sangat simpel, tetapi itu mengena sekali ya. Karena fenomena zaman sekarang ya Ustaz, banyak orang yang siap memimpin, tapi tidak siap untuk dipimpin. Ingin omongannya ditaati, tapi dia tidak mau menaati. Itu sudah jarang rasanya. Dan insya Allah terima kasih atas pencerahannya, Bung Ben. Ya. Baik, kepada peserta selanjutnya, para asatidzah, silakan. Tadi Ustadz Tri angkat tangan ya, silakan Ustadz Tri. Silakan. Pada bisnis saya ya. Baik, silakan Ustadz Asumbawi. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya langsung saja. Tadi apa saya kurang cermat ya. Ada program tidak yang sengaja dipesialkan untuk mengkader generasi penerus. Misalnya mencetak ustadz dalam 3 tahun atau berapa tahun. Jadi melahirkan ustadz-ustadz atau pejuang-pejuang dalam berapa tahun kemudian, ada nggak target itu? Target yang itu. Dari sisi lain mungkin sudah ada. Tapi kan sekarang misalnya contoh begini. Kalau masjid Indonesia ada 1000 masjid. Lahir 1 aja dicetak. Maka 1000 pejuang lahir dari 1000 masjid. Maka 1000 orang itu akan berkiprah, akan beraktivitas, akan berjuang, menyiarkan, mendakwakan, membela Islam. Ada nggak target itu di Masjid Kapal Munjalan ini? Itu aja singkat dulu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung ya. Baik, terima kasih. Dipersilakan kepada Bung Ben untuk langsung menanggapi. Oke. Baik Pak Asumbawi ya. Ustaz Asumbawi, jadi di Masjid Kapal Munjalan ini kami tidak secara spesifik ya mendidik orang untuk menjadi ahli fikih ya,
kemudian mendidik orang untuk memahami ilmu agama, menjadi guru agama gitu ya, maksudnya. Tapi secara spesifik kami mengajak orang untuk menjadi pejuang dinul Islam. Jadi makanya kemudian kami menyebut masjid kami ini ya sekolahan ya, itu kita sebut sebagai pondok masjid ya, bukan pondok pesantren. Pondok masjid itu ya berarti seperti Nabawi. Nabawi itu kan kita bingung, Pak. Ini pondok apa? Ini pondok pesantren kah? Sekolah kah? Ya, hari ini akad menjadi santri, besok sudah diajak perang. Nah, kami seperti itu, Pak. Jadi bukan kemudian diajak perang, tapi diajak berjuang gitu. Hari ini ada orang-orang yang datang ex bank misalnya kan, kemudian menjadi santri ingin mengabdi, ya sudah, jadi santri dulu ya. Setelah dilihat 1 sampai 2 hari bagus, keren, dikasih amanah. Jadilah mereka menjadi santri penerima amanah. Perkembangan dari santri menjadi santri penerima amanah ini adalah proses pengkaderan. Dan itu nanti diuji terus, Pak. Gitu. Jadi kami tidak spesifik ya, ada pendidikan khusus ya untuk melatih manusia-manusia menjadi ulama gitu. Itu kita nggak seperti itu ya, tapi kita mendidik mereka lewat aksi ya, lewat aksi. Jadi kalau di Masjid Kapal Munjalan itu proses kaderisasinya bertahap-tahap, Pak. Yang pertama ya dari proses pendidikan bimbingan biasa langsung oleh Kiai Haji Lukmanul Hakim ya. Mereka datang dari berbagai macam unsur. Ya, banyak juga bukan dari pesantren. Mereka sebagian besar itu dari lembaga muamalah, ex-bank, kemudian dari penggiat sosial seperti saya itu adalah aktivis sosial dulunya. Ya, itu direkrut ya untuk kembali ke masjid, kemudian menjadikan masjid sebagai sebuah platform perjuangan gitu ya, yang baru gitu ya. Nah, kemudian itu mereka langsung diberikan amanah untuk menjadikan masjid sebagai sarana perjuangan. Ya, macam-macam amanahnya. Bisa ngelola Baitul Quran, bisa ngelola Baitul Mal, harus masjid saja. Gitu ya. Nah, kemudian kita juga anak-anak para pengelola masjid ya itu kita sekolahkan, Pak. Kita sekolahkan mulai dari SD, KBTK SD ya, sampai ke ada yang sekarang sudah di Kairo ya. Kemudian kembali itu kita langsung berikan amanah ya untuk mengembangkan Masjidullah di Masjid Kapal Munjalan. Jadi kita tidak ada spesifik ya untuk mencetak para pejuang itu di Masjid Kapal Munjalan, tapi berproses. Kira-kira gitu, Pak Sumbawi. Baik, syukran, jazakallah khair, Bang Ben. Terima kasih, Pak. Baik. Terima kasih atas tanggapannya. Kemudian sekarang dipersilahkan kepada asatidz yang lainnya yang ingin bertanya bisa angkat tangan atau menyampaikan lewat chat. Baik, persilakan. Atau Ustadz Aswan sendiri kali ingin bertanya, Ustadz? Ya, Ustadz. Kalimantan juga soalnya Ustadz Aswan nih. Sambasi ya Pak Aswan ya? Sambas. Sambasi ya? Sambasi. Baik, Bung Ben, jadi terkait masalah kaderisasi ini ya, ini kan ada tadi istilah para pejuang gitu, para pejuang. Barangkali bisa disampaikan kepada kita rincian para pejuang atau definisi para pejuang yang dikader itu seperti apa tuh, Bang Ben? Satu ya. Kemudian yang kedua, kalau kita melihat permintaan daerah nih untuk kasus Dewan Dakwah ya, untuk kasus Dewan Dakwah itu permintaan dai itu kan sangat masih kurang. Jadi proses pengkaderan kita itu masih dihitung kurang atau mungkin tidak sesuai dengan permintaan lah. Nah, apakah barangkali Masjid Munjalan ini juga ada arahnya itu untuk penyediaan dai, misalnya katakanlah penyediaan dai untuk masyarakat sekitar. Jadi contoh sederhana, tiap masjid yang dikelola oleh oleh Masjid Bung Ben ya, melarikan bisa mendakwahi katakanlah kira-kira kita masih sekitar, sehingga benar-benar mereka tuh memiliki kehidupan yang
Islami, kehidupan sesuai dengan harapan kita tadi, Al-Quran dan hadis ya. Apakah ada arah ke sana barangkali? Silakan Bang Mugen. Ya, makasih Baik, Ustaz dipersilakan. Asman. Jadi untuk pejuang itu kita nggak punya kriteria khusus gitu ya. Jadi mereka, jadi gini Pak Aswan, jadi perlu kita sampaikan teknis ya. Jadi kita sampaikan bagaimana pola kami mengelola masjid gitu ya. Jadi masjid ini dikelola oleh santri Pak. Santri yang mengelola Masjid Kapal Munjalan ini ya, itu disebut dengan santri penerima amanah. Ya. Jadi Masjidullah ini, Masjid Kapal Munjalan ini dikelola oleh para santri. Ya. Santri di Masjid Kapal Munjalan ini ya, itu ada berapa jenis? Ada macam-macam jenis, berbagai macam jenis ya. Pertama ada namanya santri pelajar. Ada yang sedang belajar di KBTK, ada yang di SD, ada yang di SMP ya. Kemudian juga ada yang sedang belajar di BTQ ya, belajar Al-Qur'an ya. Kemudian juga ada yang namanya santri kader. Mereka belajar ya, kita kirim ke Gontor, kita kirim ke Kairo ya, dan segala macam ya, sebagai santri kader ya. Sejak awal ya kita minta kontrak dengan mereka, nanti balik nggak boleh kemana-mana, dia akan ngelola lagi Masjid Kapal Munjalan ketika sudah selesai. Ini kita sebut dengan santri kader. Kemudian ada yang ketiga adalah santri penerima amanah. Mereka sudah jadi santri, kemudian kita berikan amanah untuk mengelola Baitul Quran, Baitul Muamalah, kemudian mengelola berbagai macam amal tijarah masjid yang kita punya. Ya, ini santri penerima amanah. Ya. Kemudian juga ada santri Paskas, pasukan amal soleh, yang hari ini ya membantu mendistribusikan di 106 kota di seluruh Indonesia. Ya, kemudian juga ada santri ormas. Nah, mereka ini adalah orang-orang biasa, bukan santri. Kami menyebut santri ini bukan kemudian mereka itu ahli agama, enggak gitu. Tapi mereka yang kepengen berjuang di jalan Allah gitu. Dan orang-orang seperti itu sangat banyak Pak Asman, sangat banyak. Mereka merasa minder hari ini di lembaga-lembaga dakwah karena merasa nggak punya ilmu agama, nggak memiliki pemahaman fikih. Ya, oleh Kiai Lukman dibesarkan hatinya. Oke, sambil belajar kita sambil berjuang. Ayo kita bantu itu. Kita bantu umat Islam, kita bantu masyarakat ya kan, dengan ilmu yang ada ini, mudah-mudahan Allah akan tambah. Nah, itu kemudian mereka bergabung, kemudian menjadi pejuang di Nurul Islam ya, sambil belajar. Sambil belajar. Nah, santri penerima amanah ini ya itu belajar di Masjid Kapal Munjalan satu harinya 1 jam. Dari jam 8 sampai jam 9 pagi. Setelah itu mereka berkhidmat di berbagai macam lembaga yang ada di Masjid Kapal Munjalan. Mulai dari CS online, mulai dari ngurusin kebersihan di masjid ya, kemudian ngurusin usaha-usaha yang ada di masjid dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Nah, ini yang kita maksud dengan pejuang. Jadi mereka ini beraktivitas di Masjidullah itu. Ya. Sebagai apa ya? Sebagai pejuang kemakmuran umat gitu, melalui masjid gitu ya. Nah, kemudian jadi kalau misalnya ditanya ada nggak kriterianya? Nggak ada. Kriterianya pokoknya kalau misalnya mereka mau gabung sebagai SPA diuji dulu. Jadikan santri dulu, dia ngaji, setelah itu baru diberikan amanah. Dari santri kemudian naik derajatnya menjadi SPA, santri penerima amanah. Ya kan? Nah, itu kira-kira santri penerima amanah ini ya tentu saja ada kriterianya sedikit ya, tentang keterampilan, tentang kejujuran dan lain sebagainya. Ya, itu kira-kira. Kemudian bisa nggak kemudian Masjid Kapal Munjalan menyediakan dai-dai? Kami sering mensupport malah Pak. Jadi mensupport dai-dai di pedalaman, ya, kemudian mensupport teman-teman yang sekarang ini sedang berjuang di front line istilahnya, ya, dalam bentuk beras, dalam bentuk apapun kegiatan-kegiatan yang ada di pedalaman, di daerah-daerah itu kita sering berkolaborasi di lapangan. Ya. Jadi kalau misal kami mengirim khusus orang-orang yang pintar guru agama itu jarang dilakukan. Tapi kita ada di 106 kota, Pak. Kita mensupport, kita ini Masjid Kapal Munjalan menjadi support sistem bagi lembaga-lembaga dakwah. Jadi bukan lembaga dakwah yang utama. Kita mensupport 5.000 pesantren, kita mensupport ratusan panti asuhan, kita mensupport sekarang ini sudah ada berbagai macam
lembaga yang bergerak di bidang mu'alaf ya, mu'alaf center di seluruh Indonesia itu juga kita support. Macam-macam kolaborasinya, bisa dalam bentuk beras ya, bisa dalam bentuk kegiatan barang dan lain sebagainya. Gitu kira-kira Pak. Baik, Masya Allah. Jazakallah khair, Masya Allah. Makasih Pak Aswan. Terima kasih. Kemudian ini ada pertanyaan dari Ustaz Khairul. Baik, kita langsung saja kepada Ustaz Khairul untuk menyampaikan pertanyaannya. Ustaz Khairul dari Rawamangun, Jakarta. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya simpel aja Pak. Bagaimana kegiatan pengajian yang dilakukan di masjid ini tiap harinya atau tiap pekannya? Terus kedua adalah apakah di masjid ini juga diberlakukan saldo nol seperti yang diberlakukan di Masjid Jogokarian? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang jelas ya? Bisa diulangi lagi Ustaz? Ini ada di chat. Jadi pertanyaannya itu tolong dijelaskan. Pertanyaannya itu Ustaz. Baik, pertama tolong dijelaskan kegiatan pengajian untuk jamaah. Tolong dijelaskan kegiatan pengajian untuk jamaah di masjid tiap harinya atau tiap pekannya. Kemudian yang kedua, apakah diberlakukan saldo kosong kas masjid tiap bulannya? Seperti Jogokarian kali ya, Ustaz. Dipersilakan kepada Bung Ben. Ya, terima kasih Pak Hairul. Kegiatan pengajian untuk jamaah. Jadi di masjid kami tidak ada pengajian rutin gitu Pak ya, selain subuh menggapai keberkahan. Jadi tiap subuh ya, Kiai Lukman itu membina satu forum pengajian namanya Subuh Menggapai Keberkahan dari jam 5:30 pagi sampai 6:30 ya. Itu aja yang terbuka untuk umum. Sisanya pengajian-pengajian itu berlangsung setiap hari, setiap waktu gitu ya. Kalau misalnya di Masjid Kapal Munjalan jam 8 sampai jam 9 itu halakoh namanya. Jadi semua santri penerima amanah ya, itu wajib mengikuti sekolah alam masjid ya, jam 8 sampai jam 9, hanya 1 jam saja. Nah, setelah itu tidak ada lagi aktivitas, kemudian zuhur ya, zuhur itu setelah zuhur kita mengamalkan aktivitas pengajian Quran ya, 1 hari 1 juz kita harus tamatkan, sehingga sebulan sekali kami khotaman Quran ya, sebulan sekali. Jadi setiap habis sholat berjamaah kami membaca 2 lembar Quran ya, 2 lembar halaman Quran. Nah, itu saja yang selalu dilakukan setiap hari. Jadi daily-nya seperti itu, nggak ada pengajian-pengajian lain selain SMK setiap hari, kemudian membaca Quran 2 lembar 2 halaman 1 hari ya. Kemudian yang kedua, apakah diterapkan saldo nol? Sejak awal di Masjid Kapal Munjalan memang nggak ada saldo Pak. Jadi semua saldo itu kita kembalikan kepada umat, dan kemudian di Baitul Mal juga ada 9 miliaran uang yang dipercayakan oleh masyarakat ya kepada Masjid Kapal Munjalan, itu juga habis dalam waktu 1 bulan ya. Jadi nggak ada sisanya sama sekali. Jadi dapat lagi uang untuk bulan depan dihabisin lagi. Jadi nggak ada ditumpuk-tumpuk ya. Uang yang ada di masjid di Baitul Mal itu kita sampaikan kepada umat. Nah, dulunya kami sempat melaksanakan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah pada saat bikin Baitul Mal, hanya ditahan selama 3 hari. Ya, 3 hari itu sudah harus habis uang itu. Ya, tapi karena hari ini yang diberikan dalam bentuk beras ya, itu nggak bisa kita habiskan dalam 3 hari. Beras yang kami harus distribusikan itu 850 ton. Ya, jadi nggak bisa diselesaikan dalam 3 hari, Pak. Jadi 1 bulan full kita selesaikan, baru bisa kita selesaikan. Di Jakarta kemarin kita baru turunkan beras itu 20 ton untuk 169 pesantren, ya. Itu direncanakan habis dalam waktu 1 minggu sampai 2 minggu, ya sampai 2 mingguan lah, 20 ton itu ya. Jadi dulunya baru 1-2 ton itu masih bisa kita selesaikan dalam 2-3 hari, tapi sekarang sudah nggak bisa lagi. Jadi memang saldo nol itu
menjadi sebuah kewajiban bagi tata pengelolaan di Masjid Kapal Munjalan, tata kelola keuangan di Masjid Kapal Munjalan. Demikian Pak Airul, semoga bisa dipahami. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bung Ben. Kemudian selanjutnya silakan bagi peserta audiens yang ingin bertanya kembali. Ini silakan, ada Ustadz Sirajuddin, Masjid di Lampung ya Ustadz. Baik. Kemarin tadi Ustadz Tri tadi angkat tangan pertama silakan Ustadz Tri, ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang bertanya, izin saya bertanya, Bung Ben, boleh ya? Silakan. Baik, tadi menarik sekali mengenai pengelolaan masjid sendiri, itu tidak sembarangan orang ya. Ya. Nah, kemudian itu juga apakah dalam perekrutan orang-orang dalam mengelola Masjid Munzalan itu ada kriterianya khusus, atau hanya dia itu ketika harus bahasanya apa ya? Dia harus taat gitu kepada pemimpinnya atau gimana ya? Dan juga bagaimana kita menumbuhkan di masjid-masjid kita yang memang terkadang dalam penunjukan sebagai pengurus masjid atau ketua masjid terkadang itu saling tunjuk, Ustaz. Nah, tetapi ketika misalkan si A sudah ditunjuk, nah pengurus yang lainnya itu tidak mau taat kepada yang sudah dipilih itu. Nah, kemudian bagaimana cara menanggulanginya itu menurut yang diamalkan di Masjid Kapal Munzalan itu? Silakan kepada Bung Ben. Ya, makasih. Tentang rekrut ya, tentang kriteria merekrut sudah kami sampaikan tadi. Jarang kami merekrut terbuka gitu ya, kecuali untuk personil yang punya keahlian khusus ya, misalnya desain grafis ya, videografis itu memang kita open recruitment, itu pun tidak langsung kita terima. Pada saat wawancara ya, kita jelaskan tentang kemasjidan ya, bahwa ini kita sedang memakmurkan masjid Allah, kita tidak mencari karyawan, tetapi kita mencari orang yang mau mengabdi, yang berkhidmat ya untuk memakmurkan masjidnya Allah. Nah, kemudian syaratnya memang harus taat ya, harus berjamaah. Selama dia terima itu, maka kita bisa merekrut dia sebagai santri penerima amanah. Itu juga masih dicoba, ada percobaan 1 bulan. Nah, kemudian seluruh santri itu kita minta untuk bikin fakta integritas, mengikut wajib mentaati apa yang sudah kita bikin, termasuk juga tata tertib. Dalam tata tertib itu wajib hukumnya untuk taat kepada pimpinan dan pengasuh, serta ya atasannya. Ya, itu sudah ada tata tertibnya. Ya, kalau mereka termasuk gibah, Mas, itu juga dilarang di Masjid Kapal Munjalan. Membicarakan pemimpin, ya, memburuk-burukan, apalagi memburuk-burukkan pemimpin itu adalah pelanggaran yang sangat luar biasa. Itu bisa dikeluarkan dari Masjid Kapal Munjalan sebagai pengelola. Jadi memang sudah diatur adabnya sedemikian rupa, dan itu harus diterima oleh orang yang akan diberikan amanah sebagai pengelola di Masjid Kapal Munjalan. Kemudian bagaimana caranya supaya mengatasi pengurus yang saling tunjuk. Nah, itu saya jelaskan sedikit, Mas. Jadi sebenarnya konsep yang kami sampaikan ini bukan konsep baru dalam Islam. Ya, kami belajar pengembangan kepemimpinan di Masjid Kapal Munjalan ini sebagaimana yang sudah diterapkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kami menyimpulkan bahwa sistem kepemimpinan dalam Islam itu dikembangkan lewat keluarga, Mas. Ya, dalam keluarga, jadi ini sedikit ilustrasi saja ya. Ada rumah tangga namanya, ada rumah tinggi. Rumah tangga itu ya seperti juga rumah tangga kita ya, ada suami, ada istri. Yang menjadi imam adalah suami, ya, istrinya menjadi makmum.
Ketika suami istri sudah mempunyai anak, maka suami istri ini ya itu menjadi pemimpin kolektif, anak-anaknya menjadi makmum. Ya. Nah, si istri itu wajib taat kepada suami. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, maka tegaklah keberjamaah. Jadi kepemimpinan di rumah tangga seperti itu. Nah, rumah-rumah tangga yang sudah menegakkan keberjamaah itu biasanya bisa menjadi rumah tangga yang harmonis. Ya, banyak keluarga yang kaya raya yang punya kontribusi sangat luar biasa ya ketika menegakkan keberjamaah di rumah tangganya. Ya. Demikian juga dengan masjid. Ya, masjid itu juga ada pemimpinnya, ya, ada makmumnya. Siapa pemimpin dan makmumnya? Nah, inilah yang kadang-kadang itu menjadi hilang. Harus ada kesepakatan, ya. Harus ada kesepakatan siapa yang akan menjadi pemimpin, siapa yang akan menjadi makmum. Nah, kalau sudah jadi disepakati sebagai pemimpin harus ditaati, ya. Nah, kalau misalnya rumah tangga saja bisa berkembang, rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang makmur, berkah berlimpah, kenapa tidak dengan masjid? Gitu. Masjid tidak bisa berubah, tidak bisa berkembang menjadi sebuah tempat yang makmur, yang berkah. Biasanya memang karena keberjamaahnya tidak tegak di situ. Ya. Maka bagaimana caranya? Ya memang harus ada pembinaan, harus ada penjelasan. Ya. Bagaimana kemudian ya orang-orang yang ngelola ini diminta untuk ya taat dengan para pemimpinnya. Ya. Kalau dia nggak taat gimana? Kalau dia nggak taat ya jangan berharap masjid kita bisa berkembang dengan baik. Ya. Terus kalau misalnya nggak berkembang dengan baik gimana? Ya bikin masjid sendiri aja. Kalau kami seperti itu aja, gitu ya. Karena kalau misalnya kita ajak untuk berjamaah mereka nggak mau, ya itu akhirnya konflik, Mas. Itu sering terjadi. Saya dan teman-teman di Masjid Kapal Munjalan, ya itu menyelenggarakan pendidikan manajemen masjid, ya ada 1.000 masjid, ya yang terakhir ini, ya. Beberapa masjid yang diajak berjamaah nggak mau, itu kita minta ya udah bikin masjid baru saja, masjid yang kecil walaupun hanya 5-6 orang yang penting berjamaah ya, itu malah justru maju. Malah justru berkembang, malah justru bisa ngasih beras ke tetangga sekitarnya. Justru masjid yang besar isinya konflik terus tapi nggak bisa punya kontribusi buat masyarakat. Aneh memang, ya. Maka kalau misalnya kita coba lihat Masjid Nabawi ya, awalnya tuh hanya sedikit saja orangnya. Tapi semuanya taat. Ya, makin lama makin banyak, ya. Banyak ini bukan makin banyak yang menentang, tapi semakin banyak yang taat, maka semakin besar kekuatan. Ya. Nah, kita kadang-kadang kebalikannya, ya. Kita nggak pusing dengan ketaatan, ya. Yang penting banyak, taatnya nomor 2. Makin banyak, makin nggak taat, makin banyak, makin nggak taat. Hancurlah masjid kita. Gitu. Gitu ya, Mas ya. Kira-kira gitu. Makasih. Terima kasih, Bung Ben. Ini ada pertanyaan dari Ustadz Arif Jamaluddin. Pertanyaannya, apakah Masjid Kapal Munzalan pernah menerima bantuan dari pemerintah juga? Ya, silakan Bung Ben. Ya, sampai sekarang, jadi kalau di pemerintahan itu selalu mensyaratkan ada macam-macam ya, ada akte lah, cap, ya, kop surat, ya, proposal ya. Jadi kami itu baru punya kop surat itu sekitar 2 tahun yang lalu. Baru punya cap itu sekitar 2 tahun yang lalu. Jadi sama sekali Pak Arif ya, Masjid Kapal Munjalan tidak pernah menerima bantuan dari manapun ya, bikin proposal ya, kemudian negosiasi dengan pemerintah daerah ya untuk membangun masjid. Masjid kami nggak pernah dibangun dari awal sampai akhir ini, nggak pernah dibesar-besarin. Ya, memang ada fasilitas yang lain, tapi itu sebagian besar adalah wakaf dari umat. Ya. Itu juga tanpa proposal. Orang datang kemudian memberikan hartanya kepada masjid kami. Ya. Jadi tidak pernah kita bikin proposal sama sekali. Ya. Kemudian dari mana harta-harta itu sampai? Dari para saudagar, dari orang-orang yang ikhlas, para muzaki. Ya, itu yang datang ke Masjid Kapal Munjalan dan tanpa ada persyaratan apapun. Ya. Kemarin ada orang yang memberikan mobil 10 biji tanpa persyaratan juga. Ya. Ada juga yang datang itu 2 biji kemarin, 2 biji mobil diserahkan ke kita, itu juga tanpa persyaratan. Kami tidak pernah bikin proposal. Ya. Proposal kita memang kita ajukan kepada Allah, ya Allah kita butuh ini, ya insya Allah Allah kabulkan, ya didatangkan orang-orang baik, kemudian memberikan kepercayaan ini kepada kita. Jadi sama sekali kita nggak pernah menerima bantuan pemerintah. Terus ada nggak pemerintah kasihkan bantuan?
selama ini seingat saya nggak pernah ada. Kalau kita bantu pemerintah malah sering gitu. Oh, Masya Allah. Jadi misalnya pas banjir, kita bantu pemerintah. Kemudian apa namanya, tolong dong ini pesantren ini dikasih, ya kita kasih berasnya. Kita bantu pemerintah gitu ya. Nah, bangunkan jalan ya, jalan di komplek itu yang bangun masjid. Itu kita bantu pemerintah. Jalan lingkungan di sekitar Masjid Kapamun Jalan ya, itu yang bangun bukan pemerintah tapi masjid. Kemudian fasilitas kesehatan buat warga itu yang berikan masjid, bukan pemerintah. Jadi justru kita banyak bantu pemerintah, Pak. Gitu ya. Gitu Pak Arif kira-kira, Pak. Baik, Lagi terima Ustaz, kasih, Masya Allah. bisa juga saya. Baik, dipersilakan Ustadz Aswan, ada Ya. pertanyaan lagi. Semakin penasaran ya Ustadz Aswan kayaknya. Menarik sekali. Silakan Ustadz Aswan. Baik, Ustadz Beni, jadi dua hal yang saya kira saya tangkap ya tentang Masjid Munzalat ini. Pertama memang dukungan para mungkin muslimin lah bahasanya atau aghniyah lah ya di dalam menggerakkan masjid ini. Kemudian yang kedua terkait masalah konsep taat itu. Jadi itu yang barangkali membuat masjid ini maju gitu ya, karena memang dituntut untuk taat kepada pemimpin. Nah, yang saya mau sampaikan nih Ustadz Beni, fenomena yang ada di masyarakat kita kan, kalau kita namanya bangun masjid ini kan tidak semua dari sisi ekonomi misalnya atau dari sisi pemahaman tentang ketaatan itu syamil, kan nggak semua. Banyak saudara-saudara kita yang bangun masjid itu yang dia katakanlah jadi pengurusnya, dia juga cari uangnya, barangkali dia dan anggota keluarganya yang hanya jamaah gitu loh. Belum lagi mungkin kedangkalan ilmu mereka terkait masalah konsep ketaatan gitu. Nah, kira-kira saran Ustadz Beni nih untuk masjid-masjid yang kira-kira kita baru merintis mungkin ya. Merintis artinya gini, dalam pengertian ya kita taruh dai di situ, kemudian mereka membangun masjid, kita bangunkan masjid, kita taruh mereka di situ. Tentu kan nggak langsung mereka langsung taat gitu kan, atau nggak langsung mereka itu besar. Bahkan mungkin kita saja yang mendukung mereka dalam pengertian kita membantu masyarakat ekonomi, bukan masyarakat membantu masjid itu. Nah, kira-kira saran Mbak Beni, kira-kira gimana nih masalah itu? Silakan Ustaz. Baik Pak Aswan. Jadi belakangan ini kami sedang mengembangkan sebuah kepemimpinan Pak Aswan. Kami menyebutnya kiaisip. Jadi bukan leadership sebagaimana sering kita dengarkan dari pendekar-pendekar di kampus-kampus gitu ya. Kita sebut dengan kiaisip. Kiaisip ini kita kembangkan dari sebuah pemikiran yang namanya ayahsip. Jadi ada ayahsip di rumah tangga, kiaisip di rumah tinggi. Jadi konsep dasar dari ayahsip ini adalah surat Muhammad ya. In tansurullaha yansurukum ya wa yusabbit a'madakum. Jadi barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kita ya dan meneguhkan kedudukan kita. Nah, kita coba lihat ya bagaimana ini berlaku universal kepada seluruh umat manusia, bukan sekedar kepada umat Islam saja. Ya, ini berlaku ya bukan sekedar pada kita para dai, para pejuang agama Allah, tapi juga berlaku di seluruh dunia. Ya. Kepada siapa? Kepada sebuah komunitas yang disebut dengan keluarga. Ya. Coba lihat seorang ayah. Seorang ayah ya itu yang menafkahi, menginfaki istrinya, menafkahi atau menginfaki anak-anaknya. Ya, sampai hari ini tidak ada yang pernah merasa kekurangan atau lebih miskin dibandingkan yang dinafkahi. Ya. Coba kita hitung, ya. Coba kita hitung sebelum kita menikah dengan setelah kita menikah. Allah berikan rezeki lebih banyakkan mana? Ya. Coba kita hitung, ya. Setelah kita punya anak dengan sebelum kita punya anak. Manakah rezeki ya yang lebih banyak? Saya sudah bertanya kepada banyak orang ya, hampir 100% mengatakan ya saya punya rezeki lebih banyak dibandingkan setelah punya anak. Bagaimana mungkin kemudian ya seorang ayah ya itu give and give terus kepada anak-anaknya tapi dia tidak beranjak miskin, malah justru bertambah kaya gitu. Tapi itu terjadi gitu.
Inilah yang kita sebut dengan intansurullah yansurukum. Artinya kalau misalnya kita ingin menjadi seorang pemimpin, jadilah seorang ayah. Ya. Ketika kita ingin menjadi seorang ayah, ya, maka jadilah seorang ayah yang menafkahi atas dasar cinta. Cinta itu bukan sekedar kasih sayang, tapi juga kasih uang, kasih sandang, kasih pangan, kasih barang, kasih papan, kasih semuanya. Kalau misalnya kita sudah memberikan itu, ya, maka Allah akan memberikan kemuliaan kepada sang ayah itu, ya, dengan rezeki yang tak terputus, bahkan dengan kedudukan yang lebih tinggi. Itu terjadi di seluruh dunia. Sayangnya kita yang berjuang di masjid ini mengembangkan konsepsi, ya, take and give. Kita kepengen kita memberi dengan harapan dapat mendapatkan sesuatu. Konsep take and give ini bukan konsep Islam. Konsep take and give inilah yang bikin kita remuk, yang bikin kita hancur. Maka konsep ini bagaimana diterapkan bagi teman-teman Pak Aswan misalnya yang sedang membangun masjid, ya. Bilang kepada para dai itu, jadilah seorang ayah. Jadikan masyarakat itu sebagai anaknya. Ya udah, ya, cintai, ya, masyarakat, asuh mereka. Ya, jadilah ayah. Insya Allah kalau misalnya kita punya satu, ya kita kasih satu, punya dua kita kasih dua. Ya, cintai mereka dengan sejati, cinta dengan sesungguh-sungguhnya cinta, bukan sekedar take and give gitu ya. Nah, ini yang terjadi di Masjid Kapal Munjalan. Hari ini Masjid Kapal Munjalan ini Pak sudah jadi tradisi, ya. Kami tidak pernah membesarkan masjid kami masih kecil-kecil aja segitu, nggak pernah lebih besar. Kita nggak pernah mencarikan beras untuk santri kami, kita cari beras untuk santri orang lain. Gitu. Kami nggak pernah besarin pondok kami besarkan pondok-pondok mitra kami. Kami nggak pernah besarkan masjid kami besarkan masjid-masjid mitra-mitra kami, sahabat-sahabat kami. Kayak Lukman misalnya, ya, kami punya 60 kendaraan, tapi pimpinan itu paling menggunakan 4-5 saja. Sisanya kemana? Ya, dipinjamkan kepada para santri. Kita punya banyak rumah. Ya, Ustaz Lukman masih ngontrak, saya juga masih ngontrak. Tapi beberapa santri sudah diberikan fasilitas rumah sendiri. Kenapa bisa? Ya, karena kami sayang dengan para santri kami. Kenapa bisa? Ya karena kami sayang dengan seluruh yang ngelola Masjid Kapal Munjalan. Kenapa bisa? Ya karena kami meyakini ketika kami beri, ya, ketika kami sampaikan nafkah kepada santri-santri kami, para pejuang agama Allah, ya, maka Allah akan menambah kenikmatan kepada kami dan meneguhkan kedudukan kami. Dan itu terjadi, Pak. Maka ini bukan hiburan, bukan satamen yang menghibur, tapi ini sebuah sebuah bentuk aktualisasi lagi pelajaran-pelajaran masa lalu yang mungkin semakin kita lupakan. Dan kami hanya memungut saja, Pak. Ya, menerapkan kembali, ya, apa yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita masa lalu, ya dengan konsep-konsep yang sederhana. Maka kami selalu mengajak teman-teman para pejuang agama Allah tuh bukan menjadi ulama, bukan menjadi ustadz, menjadi ayah. Menjadilah ayah. Menjadilah ayah bagi umat, jadilah ayah bagi para santri. Dan di seluruh Nusantara kalau misalnya kita coba lihat Pak Aswan, ya, ayah ini yang sering disebut. Ya, ayah ini kan pengasuh, ya. Para kiai di Jawa Tengah, ya, itu disebut dengan pengasuh. Pengasuh ini ya ayah. Ya. Di Sumatera Barat, ya, itu para kiai ini disebut dengan buya. Buya ini ya ayah sebenarnya. Di Jawa Barat disebut dengan abdi. Ya, para pimpinan pondok pesantren itu disebut dengan abdi. Abdi ini ya ayah sebenarnya. Nah, ayah inilah yang bikin kita kuat. Ayah inilah yang bikin kita semakin bersemangat, ya, semakin semakin bisa membedakan antara kewajiban kita untuk mengasuh umat, ya, dengan sebagai sebuah profesi. Ayah bukan profesi. Saya pikir ini sebuah narasi saja, Pak. Saya nggak ngerti cara jawabnya menggunakan apa dasar pemikiran ilmu agama gitu. Tapi ini yang sedang kita kembangkan di Masjid Kapal Munjalan. Kami minta semua santri-santri untuk menjadi pengasuh umat, menjadi ayah umat. Siapapun harus dicintai, harus disayangi. Gitu. Makasih Pak Aswan. Masya Allah, barakallah. Jazakallah khair. Terima kasih, Bung Ben.
menginspirasi sekali ya bagi kita. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya, karena waktu kita tinggal 9 menit lagi. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama dari Wali Zahid Qur'ani. Yang pertama katanya pertanyaannya, mohon disampaikan secara lebih rinci tentang bagaimana awal mula merintis masjid. Yang kedua, bagaimana caranya membuat masyarakat mau mendukung program masjid. Jadi mungkin kita tadi disampaikan mengenai capaian-capaian Masjid Munzalan saat ini, tetapi kita belum mengetahui nih bagaimana sih perjalanan, kemudian tantangan yang dihadapi Masjid Munzalan dari awal berdirinya sampai sekarang seperti ini. Dipersilakan kepada Bung Ben. Ya, kalau dirinci mungkin 1 hari nggak akan habis ceritanya. Tapi intinya gini, awal tahun 2012 ya, Haji Muhammad Nur Hasan itu membangun masjid namanya Masjid Kapal Munjalan ya. Kemudian tahun 2013 itu berdiri, tahun 2014 itu kemudian efektif digunakan. Ya. Nah, tahun 2014 itu namanya Baitullah. Pada tahun 2014 kami membangun sebuah pondok yang sekarang itu dikenal dengan Pondok Masjid Munjalan Ashabul Yamin ya. Jadi dari Baitullah kita jadikan Baitullah ini sebagai pusat pengkajian Quran. Jadi kita tidak mengkaji apapun selain mengkaji Al-Quran, mengamalkan apa-apa yang telah di dalam Al-Quran itu, membaca, kemudian menghafalkan, kemudian mengamalkan, ya, mengajarkan itu Al-Quran. Ini kita sebut dengan Baitul Quran, ya. Nah, pondok masjid ini kita sebut dengan Baitul Quran. Bulan September tahun 2014 kita bikin Baitul Mal. Namanya dulunya Baitul Mal PMMAY. Ya, sekarang berubah menjadi Baitul Mal Munjalan Indonesia. Ya, itu tahun 2014 September, bulan September tahun 2014. Ya. Kemudian di tahun 2015 ya dana infak ya, kemudian dana amil ya tidak kita pergunakan untuk sumber daya manusia, tapi kita investasikan ke beberapa unit usaha di internal. Ada store, ya, kemudian ada toko buku, ya, kemudian juga ada toko roti dan lain sebagainya. Nah, ini lembaga-lembaga ini kita sebut dengan Baitul Muamalah. Ya. Jadi kalau misalnya mau dirinci ya seperti itu pola pengembangannya. Nah, kemudian bagaimana semua entitas itu kita kelola, semuanya ya kan taat kepada satu orang pemimpin. Ya. Di Masjid Kapal Munjalan ada yang namanya pimpinan, ada yang namanya pengasuh. Ya, saya ya itu pimpinan. Ada 4 orang pimpinannya. Ya, kemudian ada 4 orang ini kemudian bermusyawarah menunjuk 1 orang pengasuh. Namanya Kiai Haji Lukmanul Hakim. Nah, semua yang ada di Masjid Kapal Munjalan itu, apakah itu Baitullahnya, ya, apakah itu yang ngelola Baitullah, termasuk juga marbutnya, tukang azan dan segala macam yang kebersihan, ya, apakah itu Baitul Qurannya, KBTK, SD, pengelola majelis taklim, ya, kemudian juga seluruh santri-santri penerima amanah, ya, kemudian apakah Baitul Malnya, semuanya harus tunduk dengan taat, ya, taat dengan pengasuh. Nah, pengasuh ini adalah ayah, santri itu adalah anak-anaknya. Jadi anak-anaknya ini ya adalah keluarga besar dari Masjid Kapal Munjalan. Ya, anak-anak ini adalah bagian dari keluarga besar Masjid Kapal Munjalan yang punya ayah namanya Ustadz Lukmanul Hakim. Ya. Santri-santri inilah kemudian diberi amanah untuk mengelola, ya kan, berbagai macam entitas yang ada di Masjid Kapal Munjalan. Ya, yang terbagi dari 4 tadi itu. Kira-kira gitu. Ya, jadi itu rinciannya seperti itu, ya, dan ini bisa diterapkan oleh sahabat-sahabat semua. Yang sebenarnya sudah diterapkan, cuman skalanya kecil. Ya, misalnya gini, masjid antum semua mungkin sudah ada fungsi Baitul Mal, ya, tapi bukan Baitul Mal, ya, tapi kotak mal. Kotak mal itu, ya, kotak amal itu, ya, itu kami sebut dengan kayak celengan semut, karena hanya bisa menampung uang dalam jumlah kecil, recehan mungkin 100 ribuan. Nggak bisa nampung sertifikat, tidak bisa menampung mobil, tidak bisa menampung uang 1 miliar. Supaya bisa gimana? Bikinlah Baitul Mal. Baitul Mal ini adalah kencelengan raksasa. Ya. Dia beroperasi 24 jam, tidak hanya hari Jumat saja,
dan bisa menampung miliaran, bahkan tidak terbatas. Juga bisa menampung sertifikat, bisa menampung BPKB mobil, bisa menampung rumah, bisa menampung macam-macam. Ya, ini disebut dengan Baitul Mal. Baitul Mal ini adalah sebuah hasanah yang terlupakan oleh kaum muslim hari ini. Ya, padahal itu adalah sunnahnya Rasulullah yang didirikan tahun 2 Hijrah. Ya, setelah Rasulullah mendirikan Baitullah, Masjid Nabawi, ya, tahun 2 Hijrah setelah perang Badar, Rasulullah mendirikan Baitul Mal. Ya, tapi Baitul Mal ini kita lupakan. Adanya sekarang BMT, Baitul Mal wa Tamwil, dan itu bukan Baitul Mal yang orisinal ala Rasulullah. Ya. Kemudian bagaimana caranya supaya masyarakat mendukung? Masyarakat ini hanya diajak aja, Pak. Ya. Jadi jangan jadikan mereka sebagai objek, jadikan mereka sebagai subjek. Ajak mereka. Kadang-kadang kita ini suka mengajak orang yang kaya saja. Kami enggak, kami semuanya diajak. Ya, apapun kontribusinya. Orang yang mungkin nggak bisa ngaji, bisanya moto, ya udah dengan motonya itu mudah-mudahan bisa berkontribusi untuk memajukan rumahnya Allah. Kadang-kadang nggak bisa moto, bisanya hanya menjaga parkir. Ya mudah-mudahan dengan keterampilan menata motor, ya kan? Ya Allah mereka bisa berkontribusi untuk memajukan rumah Allah. Ya. Kadang-kadang ada orang yang tidak bisa semuanya, bisanya hanya meramaikan pada saat makan saja. Ya udah kita kasih makan. Mudah-mudahan dengan makannya itu, ya Allah tambah energi untuk masjid kita. Gitu. Jadi semua orang pasti punya kontribusi. Ya kita berikan peluang kepada siapapun, ya untuk memakmurkan agamanya Allah, untuk memakmurkan masjidnya Allah. Ya. Saya pikir itu bagaimana cara untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Ya. Kalau secara sederhana lagi, ya yang sering kita terapkan adalah jadikan masjid kita tuh masjid yang ramah. Kita sebut dengan masjid yang romantis, ya ramah orang muda. Orang muda ini sangat penting sekali. Ya. Kemudian ramah musafir. Musafir ini ya harus dimuliakan. Siapapun yang datang ke masjid harus dimuliakan. Ya. Kemudian ramah kepada tetangga sekitar, kepada anak-anak ya romantis. Kemudian ramah kepada tetangga sekitar. Nah mudah-mudahan dengan yang kecil-kecil itu, ya insya Allah masyarakat akan memberikan dukungan. Ya, kalau masyarakat sudah merasakan kehadiran masjid kita, insya Allah, ya, insya Allah akan datangkan keberkahan buat masjid kita. Di Masjid Kapal Munjalan, walaupun 90% orang itu non Muslim, orang Tionghoa, setiap 2 minggu sekali kita kasih hadiah, Pak. Ya, berupa buah-buahan, kue-kue dan lain sebagainya. Ya, mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk membeli beras seperti jompo, janda, fakir, ya, itu walaupun dia non Muslim kita kasih beras. Ya, sebulan sekali. Ya, jadi tidak memandang dia agama apapun, ya kita harus mengatakan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, ya. Ya, kemudian kita bantu mereka supaya lebih baik lagi kehidupannya. Saya pikir itu mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf kalau ada yang salah. Barakallah. Terima kasih, sangat menginspirasi sekali. Kemudian pertanyaan dari Ustadz Imadul Islam. Ini katanya Ustadz, apakah ada metode fundraising khusus gitu yang dijalankan oleh Masjid Kapal Munjalan? Kebetulan kata Ustadz Imadul Islam, saya sedang ingin belajar fundraising dari masjid yang maju. Silakan kepada Bung Ben. Ya, kalau fundraising secara khusus itu sudah ditangani oleh teman-teman di Baitul Mal, Pak ya. Jadi kalau misalnya teknik khusus campaign gitu tuh ya nggak ada sih. Jalan aja seperti apa adanya gitu. Ya, nggak pernah bukan karena fundraising. Karena kalau fundraising ini misalnya menggunakan kitabisa.com ya, amalsoleh.com, banyak juga orang yang melakukan itu, tapi juga nggak sampai miliaran gitu ya. Kalau misalnya ditanya apakah gara-gara strategi fundraising, enggak. Terus gimana Masjid Kapal Munjalan itu bisa makmur? Ya karena Allah, karena kita menjalankan SOP berdasarkan SOP-nya Allah. Gitu ya. SOP-nya itu dari mana? Tadi yang saya sampaikan dari surat Ad-Jin, ya surat At-Taubah, ya. Kita melaksanakan itu, Pak. Jadi kalau misalnya doktrin dari kemasjidan itu yang sangat kita pegang itu adalah, ya kan, semua yang ngelola masjid nih, tidak ada orang yang bisa memakmurkan masjid ketika dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan ini dimensinya sangat luar biasa, Pak. Beriman kepada Allah dan hari akhir ini. Jadi kok yang digunakan di dalam Al-Quran itu billah.
Billah itu adalah pertolongan Allah. Kadang-kadang kita lebih beriman kepada pertolongan anggota dewan dibandingkan pertolongan Allah. Ya. Jadi kemudian kita beriman kepada hari akhir. Kita meyakini bahwa dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Maka tinggalkanlah barang-barang yang baik. Jangan sampai lupa kita tidak meninggalkan apapun. Nah, ini pemahaman kami dalam menafsirkan surat At-Taubah. Maksudnya tafsir internal gitu ya. Yang disebut dengan man amana billah, kemudian wal yaumil akhir itu seperti itu. Jadi kita harus maksimalkan amal jariah. Jangan memaksimalkan hal-hal yang lain tapi amal jariah. Ya. Nah, kemudian menegakkan sholat. Ya, kemudian menunaikan zakat. Nah, zakat ini Pak, kalau misalnya kita tidak memfasilitasi umat untuk membayar zakat, jangan harap Allah akan membantu kita. Ya, mungkin kita akan banyak uangnya, tapi entah kemana entah. Ya, zakat ini Pak, itu adalah kewajiban bagi umat Islam, ya, siapapun dia. Ya. Nah, pasang itu dulu des pemungutan zakat ya di masjid-masjid kita. Dan insya Allah Allah akan bantu kita untuk mendapatkan fundraising yang lebih baik lagi gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita menggunakan SOP-nya Allah ya, itu nggak perlu lagi ada fundraising yang rumit-rumit. Ya, rezeki datang sendiri Pak. Rezeki datang sendiri. Ya, misalnya ya dari beras itu mencakup ratusan ribu orang. Ya ratusan ribu orang itu puluhan ribunya diantaranya bayar zakat. Ya, kemudian diajak berinfak bayar infak, diajak berwakaf ya nyerahin juga, bayar wakaf juga. Sederhana sekali. Ya, di antara sekian ribu misalnya masjid Bapak yang ada di masjid Anda sekalian, mungkin mereka bayar zakat dulu awalnya, kemudian juga diajak untuk bayar infak, kemudian juga ada yang bayar wakaf. Ya. Nah, yang terakhir ya bagi teman-teman semua, ya ini sebagai closing statement mungkin ya, bagi teman-teman yang ingin mengembangkan masjid supaya makmur berkah berlimpah, jadikan masjid kita itu borderless. Hari ini banyak masjid-masjid kita itu ya terkungkung dengan nama daerah. Masjid Jami berarti masjid di bawah kecamatan, nggak boleh beroperasi di kecamatan lain. Ya, nggak boleh fundraising di kecamatan lain, itu salah besar Pak. Masjid Agung ya hanya bisa beroperasi di kota kabupaten setempat saja, nggak boleh beroperasi lintas tempat, itu salah besar. Masjid Raya hanya boleh di provinsi satu saja, nggak boleh yang lain. Akhirnya apa? Ya, masjid raya yang sudah di backup oleh gubernur itu nggak pernah bisa bikin cabang. Masjid kami bisa bikin cabang di mana-mana, walaupun nggak punya satu RT pun, ketua RT. Kenapa seperti itu? Ya, dimanapun orang dibutuhkan ya kita harus siap. Ya, kita siap untuk melayani. Kenapa? Karena masjid itu borderless. Ya, boleh nggak Masjid Madinah itu beroperasi zakat jiswabnya di Indonesia? Nggak ada larangan, Pak. Boleh aja. Boleh nggak kemudian masjidnya Pak Aswan ya itu mengambil zakat dari Pontianak? Nggak ada larangan, boleh kok. Gitu. Maka semakin besar cara berpikir kita, ya semakinlah Allah akan mudahkan ya untuk memberikan rezeki, ya untuk memberikan sumber-sumber pemasukan bagi masjid dalam rangka untuk memakmurkan masjid-masjid Allah. Demikian Pak Aswan dan Pak Moderator, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Insyaallah. Masya Allah. Terima kasih Bung Ben. Hari ini kita dapat pencerahan, Masya Allah, dari Bung Ben mengenai pengelolaan masjid. Jadi kita jangan metode fundraising kita dirubah ya. Bukan menurut metode kita, tapi menurut metode atau SOP Allah. Maka keberkahan akan datang, rezeki itu akan datang sendiri ketika kita menjalankan SOP Allah. Terima kasih banyak kepada Bung Ben. Semoga bermanfaat. Semoga ilmu yang disampaikan kepada kami menjadi amal jariah dari Bung Ben dan juga teman-teman pengurus di Masjid Gapal Munzalan. Baik. Terima kasih. Karena waktu sudah jam 3 dan lebih 5 menit, kami ucapkan terima kasih kepada para asatidzah semua, pengurus masjid, keluarga besar Dewan Dakwah yang telah hadir, yang telah ikut serta dalam kegiatan kuliah Masjid 2. Insya Allah kembali mengulang bahwa kuliah masjid ini akan rutin dilaksanakan oleh bidang Bina Masjid Dewan Dakwah Pusat. Insya Allah kita akan melaksanakan 1 bulan 2 kali, insya Allah. Jadi
dan juga di jam yang sama dan hari yang sama. Jangan lewatkan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Insya Allah kita akan lebih banyak lagi mendapatkan inspirasi mengenai pengelolaan masjid, dan mudah-mudahan kita di masjid kita masing-masing bisa menjalankan apa-apa yang telah disampaikan tadi oleh Bung Ben. Saya selaku moderator, apabila dari awal sampai akhir ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Apabila ada yang salah, itu datanya dari diri saya pribadi, dan ada pun yang benar, itu datanya hanya dari Allah Ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khair Bung Ben, Masya Allah. Terima kasih. Terima Izin kasih. Bang Usman. Ya, makasih. Mudah-mudahan Barakallah. bisa berkunjung ke sana ya. Insya Allah, ditunggu. Anda hari ketiga Ramadan, ketiga Syawal, insya Allah pulang. Insya Allah, mampir Ustaz. Insya Allah. Kontak aja. Nanti kita jemput. Insya Allah. Wah, dijemput lagi. Terima kasih. Dijemput, luar biasa Ya. dijemput. Barakallah. Izin live ya. Ya, baik. Silakan, Ustaz. Ya kalau khair saat. Amin. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Allah. Ustaz Musa. Alhamdulillah sehat ya, alhamdulillah. Insyaallah. Ya.